Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif. NIM 22110930016. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam lampu listrik. 1. Lampu pijar. Karakteristik lampu pijar akan memancarkan cahaya ketika ada arus listrik melewati filamen kawat pijar pada lampu dan kemudian memanaskan filamen tersebut. Pembuatan lampu pijar juga didasarkan pada beberapa faktor, yaitu temperatur filamen, campuran gas yang diisikan, efisiensi, IMW, dan umur lampu. Prinsip kerja. Prinsip kerja dari lampu pijar tersebut adalah dengan cara menghubung singkat listrik pada filamen karbon, C, sehingga terjadi arus hubung singkat yang mengakibatkan timbulnya panas. Panas yang terjadi dibuat hingga suhu tertentu sampai mengeluarkan cahaya. Berikut adalah bentuk dari lampu-lampu pijar. 2. Lampu halogen. Prinsip kerja. Lampu halogen termasuk dalam kelompok lampu pijar, sebab prinsip kerja lampu halogen adalah karena memijarnya filamen. Lampu ini dibuat untuk mengatasi masalah ukuran fisik dan struktur yang dihadapi lampu pijar dalam penggunaannya untuk lampu sorot, lampu side projector, dan lampu film projector. Dalam bidang-bidang ini dibutuhkan ukuran bohlam yang sekecil-kecilnya sehingga sistem pengontrolan arah dan pemokusan cahaya dapat dilakukan dengan lebih presisi. Berikut adalah bentuk dari lampu halogen. 3. Lampu fluoresen, TL. Prinsip kerja. Lampu fluoresen atau lebih dikenal dengan istilah lampu TL, sudah dikembangkan sejak tahun 1980. Lampu ini bekerja menggunakan tepung gas untuk menghasilkan cahaya, di mana energi listrik akan membangkitkan gas di dalam tabung lampu sehingga akan timbul sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu akan membangkitkan fosfor yang kemudian akan bercampur mineral lain yang telah dilaburkan pada sisi bagian dalam tabung lampu sehingga akan menimbulkan cahaya. Fosfor dirancang untuk meradiasi cahaya putih, sehingga sebagian besar model jenis lampu ini berwarna putih. Konstruksi. Konstruksi tabung lampu fluoresen ini terdiri dari gelas di mana dinding bagian dilapisi serbuk fosfor sehingga tabung tampak berwarna putih susu. Bentuk tabung fluoresen ada yang memanjang dan melingkar. Panjang tabung lampu bervariasi tergantung besar daya, mulai dari panjang 35 cm untuk yang 10W sampai yang panjangnya 150 cm untuk 65W. Pada kedua ujung tabung dipasang filamen tungsten yang dilapisi suatu bahan yang dapat beremisi, biasanya terdiri dari barium, strontium, dan kalsium. Untuk lampu tabung, discharge lamps, filamen ini disebut juga elektroda, karena salah satu dari filamen harus berfungsi sebagai katoda dan anoda lainnya. Ke dalam tabung merkuri dimasukkan dan gas argon, di mana merkuri akan berfungsi untuk menghasilkan radiasi ultraviolet. Sedangkan gas argon berfungsi untuk keperluan start. Berikut adalah bentuk dari lampu fluoresen atau lampu TL. 4. Lampu merkuri. Prinsip kerja. Prinsip kerja lampu merkuri sama dengan prinsip kerja lampu fluoresen, yaitu cahaya yang dihasilkan berdasarkan terjadinya loncatan elektron, pelepasan elektron, di dalam tabung lampu. Konstruksi lampu merkuri. Lampu merkuri terdiri dari dua tabung, yaitu tabung dalam, arc tube, dan tabung luar atau bohlam, bulb. Lampu merkuri dengan bohlam bentuk elips cocok bila digunakan untuk penerangan bidang kerja, downward lighting, di industri di mana situasi kerja berdebu. Berikut adalah bentuk dari lampu merkuri. 5. Lampu sodium tekanan rendah, SOX. Prinsip kerja. Lampu SOX ini termasuk dalam kelompok lampu tabung, discharge lamp. Oleh karena itu, prinsip kerja lampu ini sama dengan prinsip kerja lampu tabung lainnya, yaitu berdasarkan penangkapan elektron discharge, dalam tabung gas, arc tube. Tujuan dibuatnya lampu sodium tekanan rendah adalah untuk mencapai efikasi yang setinggi-tingginya, yaitu sampai 200 lm/watt.
Konstruksi lampu SOX. Tabung dalam berbentuk udan di kedua ujungnya terpasang elektroda yang biasanya terdiri dari filamen tungsten. Untuk menjaga dinding tabung dari kerusakan akibat tekanan uap sodium, maka tabung gas dibuat dari gelas, lime borate, khusus yang tahan terhadap tekanan uap sodium. Ke dalam tabung gas dimasukkan campuran gas argon dan neon, dan logam murni sodium. Gas argon dan neon dimaksudkan untuk keperluan penyalaan awal, sedangkan logam sodium dimaksudkan untuk menghasilkan cahaya kuning. Berikut adalah bentuk dari lampu sodium tekanan rendah, SOX. 6. Lampu natrium tekanan tinggi, SAN. Prinsip kerja. Lampu sodium tekanan tinggi sering juga disebut lampu SAN. Prinsip kerjanya sama dengan prinsip kerja lampu sodium tekanan rendah, yaitu dengan pembelian elektron di dalam tabung lampu. Sesuai dengan namanya, lampu ini memiliki tekanan gas di dalam tabung kira-kira sepertiga atmosfer, 250 mm merkuri, dibandingkan dengan tekanan gas dalam lampu sodium tekanan rendah yang kira-kira hanya 10-3 mm merkuri. Selain itu, temperatur kerja tabung lampu sodium tekanan tinggi juga lebih tinggi. Cara kerja. Lampu ini tidak dapat di-start dengan nominal tegangan 220 volt, maka dibutuhkan tegangan tinggi dan frekuensi tinggi sewaktu-waktu. Gas xenon terionisasi untuk memulai pembelian elektron dalam tabung gas sampai mencapai suhu kerja yang dibutuhkan. Periode pemanasan ini dapat berlangsung hingga kira-kira 10 menit karena tekanan uap merkuri natrium awalnya sangat rendah sekali yang tidak dapat menyebabkan terperangkapnya elektron dalam tabung gas. Setelah lampu bekerja normal, merkuri tidak akan mencapai yang menyebabkan merkuri memancarkan cahaya. Berikut adalah bentuk dari lampu sodium tekanan tinggi. 7. Lampu light emitting diode, LED. Prinsip kerja. Sebuah LED adalah sejenis dioda semikonduktor istimewa. Seperti sebuah dioda normal, LED terdiri dari sebuah chip bahan semikonduktor yang diisi penuh, atau didop, dengan ketidakmurnian untuk menciptakan sebuah struktur yang disebut PN junction. Pembawa muatan elektron dan lubang mengalir ke junction dari elektroda dengan voltase berbeda. Ketika elektron bertemu dengan lubang, dia jatuh ke tingkat energi yang lebih rendah, dan melepas energi dalam bentuk foton. Berikut adalah bentuk dari lampu light emitting diode, LED. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.